Oke, tema pembahasan hari ini itu puasa jadi momentum. Momentum apa ya? Momentum macam-macam itu agak masih ambigu itu. Gimana itu content writernya itu? Kita sudah 2 minggu berpuasa dan kita sudah banyak momen yang dilewati, momen yang dirasakan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas secara lebih lengkap lagi dari sisi kesehatan. Jadi pada hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Ibu Wakil Direktur Bidang 1, Ibu Devi. Selamat datang Ibu Devi. Selamat datang. Terima Yeay. kasih. Ibu Devi ini di bidang apa nih Bu? Ibu kan SKM MKM nih Bu. Jadi Ibu secara background ini lebih menguasai di bidang apa Bu? Oke. Kebetulan kalau linear keilmuannya ya, SKM MKM tuh sarjana kesehatan masyarakat, kemudian magisternya kesehatan masyarakat juga. Oke. Cuman memang di dalam SKM sendiri ada beberapa peminatan gitu ya istilahnya. S1-nya itu Ibu kebetulan di epidemiologi dan MKM-nya nah kebetulan di Promkes nih tentang promosi kesehatan ya, Promosi kegiatan-kegiatan kesehatan. yang berhubungan dengan kesehatan tapi lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi masyarakat Edukasinya. Promkesnya gitu. Kalau keselamatan kerja itu masuk nggak sih Bu? Ya, keselamatan kerja itu termasuk salah satu peminatan. Peminatan Jadi juga ada ya? kesehatan kerja, ada kemudian mutu, ya Mhm. kualitas mutu rumah sakit gitu. Kemudian ada administrasi rumah sakit dan ada promosi kesehatan. Soalnya saya ada saudara juga, dia kesehatan masyarakat tapi sempat kerja di Keselingnya. keselamatan kerja. Betul, iya. Berarti memang masuk peminatan juga, masuk Iya, pembahasan masuk ke juga dalam ya. peminatan. Cuman gelarnya sama ya, MKM, SKM, pasti SKM, MKM. Cukup luas berarti untuk kalau misalnya dibahas lah ya. Betul, ya. Oke, jadi kita ini kalau nggak salah nih sampai hari ini kita syuting ini udah masuk 2 minggu ya, hari ke-14. Hari ke-13 ya? 13, 14 ya, ya. untuk berpuasa. Berarti udah kurang lebih 2 minggu. Betul. Nah, berarti Sudah ada bolongnya belum? Sudah ada bolong-bolongnya Oh, belum? alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah aja. Iya, biasanya udah ada bolong-bolongnya nih kalau sudah seperti ini nih. Udah 2 minggu, udah setengah jalan, udah banyak kegoncangan lah gitu. Nah, kalau Ibu Devi sendiri selama 2 minggu berpuasa ini masih ada shock moment apa gimana? Biasanya kan orang kalau dari yang biasanya normal setahun mereka nggak puasa terus puasa harus nahan lapar gitu, ada shocknya. Sebenarnya kalau shock moment itu tidak ya, karena kalau orang muslim harusnya tidak ada shock moment karena sebelum kita melakukan yang wajib tuh puasa Ramadan, kita sebenarnya ada puasa Senin Kamis gitu ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya kan yang dianjurkan gitu ya, dianjurkan dilakukan dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman kalau bagi orang muslim harusnya puasa sudah terbiasa sebenarnya. Iya, harusnya kecuali Iya, yang nggak terbiasa ya. Bahkan sebelum bulan puasa aja ada puasa juga ya. Betul. Oke. Kebetulan kan Ibu kan sedang mengandung ya Bu ya. Tahu aja deh. Tahu lah Bu. MC-nya tahu banget. Tahu Bu, kan riset. Oke, jadi Ibu sedang dalam kondisi mengandung berapa bulan Bu? Saat ini 8 bulan. 8 bulan. Tinggal sebulan terakhir, berarti sudah sangat terasa ya Bu. Betul. Tapi kebetulan di usia ke-8 bulan ini kandungannya berbarengan dengan puasa. Puasa Ramadan. Nah, itu ya. apakah ada ini sendiri atau gimana? Kalau dampaknya ada pastinya ya, karena yang biasanya kita makan buat diri sendiri, ini makan buat berdua gitu ya istilahnya. Memang harus benar-benar menyiasatinya itu harus benar-benar gitu ya. Artinya jangan makan makanan sampah istilahnya. Jangan makanan sampah itu karena kalau hamil itu makan sedikit aja kan sudah kenyang ya. Jadi makanlah yang sedikit tapi memang benar-benar menyehatkan, proteinnya tinggi gitu ya. Jadi jangan digedein karbonya, karbohidratnya ya kita sudah kenyang tapi ternyata
proteinnya masih kurang gitu. Nah biasanya kalau ibu hamil sih dibantu multivitamin ya, vitamin. Yang kita konsumsi itu dikonsumsi oleh bayi juga ya? Betul. Betul banget. Nah biasanya nih kebiasaan kan kalau puasa begitu makan langsung nasinya banyak gitu ya, karbonya Iya. banyak, sayurnya dikit. Udah kenyang banget gitu ya. Nah kenyang padahal zat gizinya nggak ada gitu kan, sayurnya kurang, Seratnya lauknya malah kurang, dikit. seratnya kurang, karena kita sudah kebanyakan karbonya itu Karbonya di ya. depan Nah, ya. Berarti iya. lebih banyak makan Harusnya serat nasinya sayurnya. dikit, sayurnya yang banyak, buahnya yang banyak, nyemil gitu harusnya. Kemudian selain tentang bulan Ramadan, kemudian tentang ibu juga masih mengandung, kita juga lagi momen persiapan akreditasi juga buat kampus ya. Iya, betul. Jadi banyak banget kayaknya, wah yang Agendanya ya, untuk agendanya, Lingkup, ya. kegiatan yang lewat sana sini tuh banyak gitu loh. Betul, salah Jadi ya satu. mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi momen untuk melatih diri lebih kuat lagi karena ada agenda yang lebih dari rutinitas biasanya. Betul. Alhamdulillah ini Politeknik Bakti Kartini yang udah 3 tahun ya, 3 tahun berdiri, alhamdulillah kita sudah persiapan untuk akreditasi yang pertama untuk semua prodi sebenarnya ya. Semua. Untuk semua prodi, 4-empatnya. Jadi prodi logistik, prodi teknologi rekayasa multimedia, prodi farmasi, dan prodi administrasi rumah sakit. Hanya saja bertahap. Sebenarnya kalau prodi logistik sama prodi teknologi rekayasa multimedia ini D4 kami sudah mengajukan dari bulan Maret 2022 ya. Tahun lalu. Hanya sudah mengajukan untuk kita akreditasi. Alhamdulillah sampai hari ini persiapan sudah hampir 95% lah ya. 95% lah. Tinggal tunggu visitasi. Kita udah harus siap di visitasi. Tinggal Nah, visitasi mahasiswa, calon mahasiswa ya jangan takut kalau akreditasinya apa nih, suka nanya begitu kan ya. Tenang aja karena biasanya kita. kan patokannya begitu. Iya, tenang aja kita akan upgrade itu secepatnya tentunya. Mungkin yang 5% ini sisanya bisa buat penyempurnaan kali ya. Iya, tinggal penyempurnaan, tinggal sarana prasarana yang harus dibenahi, ditambah, itu aja sih. Selesai teknologi rekayasa multimedia dan manajemen logistik, kita lanjut yang administrasi rumah sakit dan farmasi. Karena tahun ini insya Allah kita juga sudah mau wisuda nih yang farmasi. Kurang lebih tahun ini berapa ya, 150 mahasiswa yang 150 mahasiswa yang sudah siap untuk angkatan pertama itu ya Bu ya. Angkatan pertama siap di wisuda ya, dari farmasi, administrasi rumah sakit, dan logistik ya. Itu cukup ukuran prestasi yang lumayan banyak juga sih Bu sebenarnya. Untuk ukuran politeknik baru itu luar biasa. Bisa tembus 3 digit lah istilahnya. itu luar biasa karena kalau misalnya kampus yang baru buka itu kan orang wah kampus apa ini gitu kan, akreditasinya juga masih belum tahu karena masih baru, tapi kemudian ada 100-an lebih orang yang mempercayakan masa depannya istilahnya ya. Untuk di politeknik. Berarti ya untuk terima kasih juga untuk teman-teman dari farmasi dan angkatan pertama dari prodi lainnya yang sudah mempercayakan masa depan ke Politeknik Bakti Kartini. Semoga teman-teman bisa ambil pelajarannya sama di Politeknik. Betul. Ayo segera bergabung. Link ada di sini, link promosi ntar diedit. Oke, kita masuk ke topik pembahasan puasa nih Bu. Iya. Puasa ini kan ada sebenarnya udah lumayan lama ya dibahas ya. Ada puasa manfaatnya seperti apa, ada kenapa puasa itu dilakukan gitu kan. Tapi kalau dari sisi kesehatan sendiri, manfaat puasa untuk jasmani itu maksudnya seperti apa? Puasa manfaatnya untuk kesehatan tentunya banyak ya. Hal ini mah sudah banyak dibahas sebenarnya ya, baik di artikel-artikel maupun di penelitian, di jurnal-jurnal kesehatan itu sudah muncul gitu ya. Jadi beberapa manfaat kita puasa itu salah satunya adalah yang pasti pencernaan kita jadi lebih bagus. Artinya ketika saluran pencernaan itu setiap hari harus bekerja mengolah makanan dari pagi sampai sore. Kalau kita nggak puasa pasti kita ngunyah aja ya. Iya, pagi, dari siang, makanan ngemil. berat. Nanti siang jam 10 sudah nyari cemilan, belum ngopi gitu ya.
belum nanti makan siang, kemudian sore Nyemil juga sore nyemil sore gitu ya, ngopi-ngopi belum bakso sore. dan sebagainya. Artinya pencernaan kita dipaksa untuk terus bekerja setiap hari. Nah, dengan puasa ini meringankan kerja saluran pencernaan. Jadi siang itu setelah habis sahur ya sampai menjelang buka lagi, dia nggak terlalu kerja berat gitu ya. Artinya dia hanya mengolah makanan yang tadi sahur kita makan gitu ya. Jadi ada istirahatnya. Iya. Jadi dia bisa punya kesempatan istirahat, punya kesempatan untuk meregenerasi sel. Nah, itu sebenarnya cukup bagus gitu ya untuk saluran pencernaan kita. Pembersihan lah ya. Membersihkan. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata puasa itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Jadi imunitas kita itu malah bertambah. Kenapa? Karena saat kita puasa itu sistem limfosit kita itu naik 10 kali lipat. Sistem limfosit kita itu naik, sehingga kalau kita imun meningkat, otomatis kita akan terhindar dari virus ya. Iya. Kita harus terhindar dari virus. Dan luar biasa kan itu kalau kita puasa. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga itu jantung kita juga sehat. Karena di dalam jantung tuh ada yang namanya LDL, ada namanya kadar LDL atau low density lipoprotein, di mana LDL ini itu adalah yang membawa kolesterol dari liver ke sel-sel seluruh tubuh. Sel-sel seluruh tubuh. Nah, kalau LDL ini meningkat, otomatis kolesterol itu banyak dibawa dan mengendap di dalam sel-sel tersebut, di dalam arteri. Jadi menumpuklah di arteri kan. Kalau menumpuk di arteri jadi arteriosklerosis. Nah, jadi menghambat peredaran darah jantung. Nah, itu yang dengan puasa kita bisa menghindarinya, sehingga arteriosklerosis itu tidak akan terjadi karena lemak nggak akan numpuk di dalam arteri. Itu untuk jantung ya. Kemudian mencegah kegemukan jelas, diabetes jelas gitu ya. Karena nggak makan. Tapi kalau habis sahur tidur sama aja juga gitu. Ngeri juga tuh ya Bu ya. Iya, ngeri juga itu. Iya, karena memang tubuh itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk mencerna makanan gitu ya. Untuk mencerna makanan. Jadi kalau kita habis makan terus tidur, akhirnya tubuh nggak punya kesempatan untuk mencerna. Artinya dalam waktu 2 jam itu dari makanan lambung kemudian dibawa ke usus ya, dipadatkan, itu tidak diproses, sehingga makanan tuh lebih di lambung akhirnya. Begitulah, karena lama di lambung ya akhirnya jadilah penyakitnya sembelit kan. Iya. Jadi ngerasain gak sih selama puasa ini? Iya. Jadi pupnya itu jadi gak lancar, gak tiap pagi gitu kan. Betul. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah, itu salah satunya. Karena ada anggapan juga kan katanya kalau habis makan katanya jangan tiduran dulu, karena nanti nggak ini kalau langsung makan posisinya dari yang tadinya diri duduk gini lurus terus tiba-tiba tiduran, katanya malah nggak kecerna. Iya, makanannya jadi tetap di lambung gitu loh. Jadi memang lambung itu butuh waktu kurang lebih 2 jam lah untuk mencerna makanan ya. Jadi kalau habis makan ya jangan langsung tidur gitu. Terutama habis sahur nih. Kalau habis sahur nih yang muda-muda pasti biasanya suka kebablas lagi. Gitu ya. Jadi ya manfaatnya memang banyak sekali ya, terutama dari sisi medis gitu ya. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan untuk puasa itu. Kalau pengalaman saya sendiri sih, saya kan kadang sahur gitu ya, misalnya jam 3 gitu, atau kemudian selesai jam 4. Terus sekarang suka ketiduran tuh jam 4, jam 4 seperempat, bangun-bangun jam 5 lebih. Itu kadang badan memang suka nggak enak sih. Iya, begah gitu kan. Begah di perut gitu. Begah, kemudian perut juga jadi buncit tuh. Biasanya kan seperti itu. Agak berat badan jadinya. Gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai itu memang. Terus kalau misalnya ngomongin begah gitu, pengalaman saya pribadi, saya sebenarnya nggak punya penyakit asam lambung atau MAH gitu ya. Tapi pertama kali saya ngalamin MAH itu di bulan puasa. Emang ada kaitannya ya Bu ya? Sebenarnya orang yang sakit MAH
puasa itu sebenarnya aman kalau bisa memanage makanannya dengan baik. Nah, terkadang sebenarnya puasa itu menurunkan asam lambung ya sebenarnya. Dan Nah, ada di sebuah jurnal itu, the Journal Internal Medicine, kalau nggak salah tahun 2016 itu yang sempat Ibu baca. Jadi sebenarnya puasa itu menurunkan asam lambung sebenarnya lambung. kalau dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi kenapa menurunkan asam lambung? Nah, jadi jika lambung ini kosong gitu ya, kemudian kita makannya teratur gitu, artinya biasanya kalau puasa tuh begitu buka Balas kita langsung dendam, makan balas dendam gitu ya, makannya banyak, karbo semua, kemudian nasi karbo semua gitu, belum gorengannya Iya. gitu ya, yang asin-asin, yang pedes gitu ya, apalagi anak muda makanannya makaroni pedes Makaroni gitu pedas, ya, belum kalau bukber di luar. bukber di luar macam-macam kan itu. Nah, kondisi itu yang menyebabkan justru malah asam lambungnya naik, bukan karena puasanya gitu ya, tapi makanan yang masuk ke dalam mulutnya ini yang justru malah bikin cepet naik. Lonjakan Nah, itu yang dadakan itu tadi. lonjakan dadang itu yang harus dihindari. Ada hubungannya, memang hubungannya adalah ketika tidak bisa mengontrol Polanya ya. makanan. Ada tips-tipsnya loh Mas Rizky Gimana untuk tuh? menjalani puasa ini. Jadi kalau kita punya puasa yang memanage puasa yang baik itu, yang pertama jangan lewatkan sahur. Jadi sahurnya juga harus tetap makan ya, tetap tepat waktu gitu ya. Idealnya tuh jam berapa sih Bu kalau sahur? Kenapa? Idealnya jam berapa sih kalau sahur itu Bu? Idealnya jam 3 ya. Jam 3 ya. Jam 3 sampai setengah 4 itu ideal untuk sahur. Mm-mm. Kemudian jangan lewatkan buka puasa. Buka puasa tepat waktu gitu ya. Artinya memang saat berbuka azan maghrib yang berbuka gitu. Bukan makan cemilan dulu misalnya, Cemilan gorengan dulu, ntar dulu, baru jam es dulu 7. gitu ya. Nanti makannya nanti jam 8, jam 9 Iya, bisa misalnya begitu. ya. Nanti jam 9 habis makan, jam 10 udah ngantuk gitu ya, belum ada 2 Oh iya, jam. belum sempet ya udah nyerna ya 2 tidur jam gitu ya. ya. Itu. Kemudian makannya harus perlahan-lahan. Jadi jangan kayak orang kalap ya, karena mentang-mentang puasa kosong, makannya udah kayak orang balas dendam Wah, gitu makan ya. ayam goreng satu diambil semua. Kemudian ngunyahnya juga harus hati-hati gitu ya, nggak langsung ngunyah, sekali kunyah telan, sekali kunyah telan. Nah itu memperberat kerja ginjal malahan ya, pencernaan, memperberat kerja pencernaan untuk Proses itu karena memproses dadakan itu. juga kan dari Iya, seharian yang tadinya kosong anteng, gitu ya, terus makan cepet-cepet makannya gitu segitu ya. banyak. Terus makan dengan porsi kecil, porsinya kecil-kecil dulu, jadi jangan langsung makan banyak misalnya gitu ya, nasinya banyak gitu. Nah, kalau sayurnya yang banyak nggak apa-apa gitu ya, sedangkan kalau nasinya yang banyak biasanya, nah itu langsung kaget kan. Nah itu Iya. yang bikin asam lambungnya naik tentunya gitu. Komposisi serat itu harus Komposisi banyak ya. iya, hindari makanan-makanan yang apa ya, alkohol, soft drink, pedas, buah juga, buah yang asam-asam tuh dihindarin gitu, gorengan yang asin-asin. Kalau gorengan pasti nggak bisa lepas dari gorengan nih setiap buka puasa. Pasti ada menu gorengannya. Sudah pasti membudaya nggak sih itu? Indonesia kalau nggak ada apa lontong sama ini ya, sama gorengan ya. Gorengan kayaknya belum lengkap gitu loh. Kayaknya masih ada yang kurang. Dari pejabat sampai rakyat ya. Pasti itu. Kalau sore itu gorengan semua di mana-mana laku. Subhanallah, emang luar biasa. Nah itu yang terkadang memang susah dihindari ya. Oke. Kemudian tadi kan katanya kalau misalnya buka puasa dikasih sedikit dulu, terus jangan sampai telat. Itu. Terus kalau misalnya bulan puasa ini kan dia kan biasanya kan ada agenda sahur jam 3 tadi katanya, setengah 4. Berarti kan sebenarnya orang yang tadinya misalnya normalnya tidurnya berapa jam gitu sepanjang malam sampai misalnya bangunnya subuh, berarti mereka harus bangun lebih cepat. Nah itu kalau misalnya pola tidur di bulan puasa itu yang baik itu kayak gimana? Pola tidur sebenarnya tidur itu tidak harus panjang gitu ya, misalnya harus 8 jam, 10 jam gitu ya. Sebenarnya tidur sebentar tapi berkualitas itu sebenarnya cukup ya. Tidur sebentar tapi berkualitas. Artinya
misalnya tidur jam 10 gitu ya. Jam 10 itu kita sudah menghentikan aktivitas kan, tarawih sudah selesai, Iya, kemudian makan buka puasa juga sudah udah selesai selesai. kan. Jam 10 itu harapannya karena kita kan makan buka itu jam 6 ya, jam Jam 6 sampai 6. jam 7 lah ya. Mhm. Jam 8, 9, jam 10 artinya jeda 3 gitu ya. Jam 10, jam 3 bangun tuh sudah berapa jam coba? Udah 4 jam. 5 jam ya. 5 jam. 5 jam itu sudah, kalau 5 jam itu sudah bisa tidur nyenyak itu udah berkualitas Udah banget itu berkualitas lah ya. sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu ditambah habis subuh tidur lagi sebenarnya. Nah, biasanya takutnya kan ngantuk gitu kan, orang yang nggak tahu mungkin biasanya tidur lagi deh, lanjut deh. Nah itu Takutnya. biasanya karena nggak terbiasa aja kali ya, nggak terbiasa bangun jam 3 gitu ya. Jadi apa namanya, begitu dibiasakan tidur jam 3 rasanya kayaknya masih kurang aja gitu tidurnya gitu ya. Masih kurang, walaupun sebenarnya mungkin habis makan sahur udah seger, tapi rasanya tetap kayak kurang gitu biasanya. Karena mungkin habis sahur itu pengen melakukan apa, aktivitas mungkin ini juga nggak biasa melakukan aktivitas habis subuh. Misalnya kayak olahraga ringan, jarang sekali kan orang yang melakukan olahraga ringan kan habis subuh. Jalan atau apa. Iya. Nah kalau ibu-ibu nih yang gadis-gadis nih biasanya habis subuh mereka terbiasa beberes, terbiasa di dapur itu justru malah sehat malahan. Karena paginya sudah terisi. Iya. Segala kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatannya terbiasa ya. Itu sih. Oke, itu kan untuk kondisi yang misalnya orang sehat ya Bu ya. Atau yang tadi ada asam lambung. Bagaimana kalau misalnya orang yang misalnya lagi menjalani terapi obat gitu Bu? Kalau terapi obat misalnya tadinya harus makan berapa kali sehari, terus harus minum obat berapa kali sehari. Artinya kalau ada puasa kan ada perubahan jadwal tuh Bu. Betul. Nah itu gimana nanggep? Iya betul. Seorang yang lagi terapi obat yang biasanya minum obat itu 3 kali sehari ya. Iya, pagi sore malam. Pagi sore malam gitu ya. Kita baginya enak karena 24 jam. Sementara kalau puasa nih kita baginya cuman berapa? 10 setengah ya, 10 sampai 11 jam lah ya. Iya. Ini jadi menjelang sahur dan sampai ke buka puasa. Nah, artinya kalau namanya minum obat ini dicontohkan misalnya kalau kita dapat dosis untuk minum obat 3 kali sehari. Nah, bagaimana sih kita ngakalinya gitu ya? Minum obat 3 kali sehari. Nah, yang pertama tipsnya minum obat yang pertama adalah setelah buka puasa. Pas banget maghrib. Ya, pas maghrib setelah makan gitu ya. Setelah makan kita minum obat itu ya. Kemudian minum obat yang kedua adalah menjelang tidur. Menjelang tidur mungkin di jam 11-an ya, jam 10, jam 11 ya. Jeda waktunya kurang lebih antara obat pertama dan kedua itu 3 sampai 4 jam. Nah, itu boleh diminum. Ya 3-4 jam, jam 10 atau jam 11 minum obat, kemudian minum obat lagi nanti habis sahur. Sahur dipepet. Ya, berarti kan udah 3 kali ya gitu ya tipsnya. Nah itu kalau untuk minum obat yang rutin gitu ya, yang 3 kali sehari. Nah biasanya kalau untuk obat-obat kayak obat-obat tekanan darah tinggi, hipertensi gitu ya. Nanti hipertensi itu biasanya kan minumnya 1 kali, ya 1 kali itu minumnya biasanya dokter menganjurkannya minum obatnya justru malah habis sahur. Habis sahur. Kenapa? Karena kalau orang hipertensi itu kadar tensi tingginya itu mencapai titik paling tinggi itu di jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau kita pagi. Jam 7 sampai jam 10 pagi itu kadar tensinya itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga kalau habis sahur minum obat hipertensi itu sangat menolong untuk menurunkan tensinya. Sedangkan pas jam 9 itu ya. Nah kalau malam justru malah titik terendah kalau malam itu. Jadi kalau malam justru malah tidak dianjurkan untuk minum obat hipertensi kan, karena khawatir justru malah ngedrop gitu. Jadi walaupun sedang terapi minum obat, insya Allah itu bisa teratur ya dengan puasa tadi. Selama memanfaatkan jarak waktu yang ada. Betul. Oke, itu tadi tips untuk menjalani puasa ya untuk orang yang menjalani terapi obat. Kemudian
ini kan sudah berjalan sekitar 2 minggu ya, Bu. Berarti Betul. 2 minggu lagi kita udah lebaran gitu. Biasanya ada orang istilah kalau lebaran tuh wah langsung balas dendam, ada yang nyiapin opor, ada yang nyiapin gulai, ada yang nyiapin segala macam lah, ketupat-ketupatan. Nah, biasanya kan itu kayak sebenarnya kalau misalnya over itu kan memicu kayak kolesterol tinggi ya, Bu, ya. Iya, Atau bahkan jelas. tensi juga ya. Jelas Bisa ya. memicu juga kalau over. Nah, mengatur pola yang benar di lebaran itu seperti apa sih kuliner? Oke, nah kalau di Indonesia sendiri Lebaran itu identik dengan berbagi kuliner ya daerah masing-masing. Tetapi biasanya di semua daerah di Indonesia nih tidak lepas dari olahan opor gitu ya, sambal goreng kentang Sambal gitu goreng ya. kentang, Kemudian apalagi nih daging-dagingan lah ya, rendang daging-dagingan. dan sebagainya gitu ya. Boleh, namanya juga merayakan kemenangan gitu ya. Boleh mengkonsumsi opor, sambal goreng kentang, kemudian rendang boleh, tapi tidak boleh over tentunya. Artinya dalam sekali makan sehari 3 kali dengan menu yang sama. Iya, Nah, tentunya itu yang biasa pencernaannya sudah sehat udah gitu sehat ya. dikasih istirahat selama Dikasih sebulan, istirahat sebulan, ini langsung dipenuhin makanan dipenuhin gitu ya makanan. tentunya. Karena biasanya kita kan kalau berkunjung misalnya kita silaturahmi ke rumah tangga, Suruh suruh makan. makan. Terus itu ke rumah saudara, makan Oh, menu yang sama lagi lagi. gitu. Nah, itu ya memang harus dikendalikan, nafsunya harus dikendalikan kalau seperti itu ya. Karena biasanya kalau habis lebaran nih di rumah sakit tuh banyak pasien masuk gitu ya. Iya, karena ibu dulu sempat di rumah sakit ya, kebetulan ibu punya basic perawat juga. Jadi kalau habis lebaran itu banyak pasien masuk dengan keluhan-keluhan asam Yang itu lambung juga naik gitu ya. Asam lambung naik, hipertensinya naik, itu kolesterolnya kenapa? naik. Kolesterolnya naik, kenapa? Karena nggak bisa mengontrol nafsunya ya, nafsu makan Iya, terutama ya. Gitu. Boleh mencicipin boleh, tetapi nggak harus yang sehari 3 kali. ada kontrolnya lah, Bu, Ada ya. kontrolnya, tetap sediakan sayur ya, tetap Sayur serat kan tetap serat, harus ada ya, iya, Bu, ya. iya. Misalkan nih, Bu, untuk orang yang misalnya dia sudah terlanjur punya kolesterol atau darah tinggi gitu ya. Misalnya dia udah terlanjur konsumsi banyak terus naik gitu. Kira-kira apa sih, Bu, persiapan obat yang harus disiapin gitu untuk menangani situasi kayak gitu? Kalau obat kolesterol, obat hipertensi biasanya orang-orang yang mempunyai kolesterol dan hipertensi mereka sudah punya stok obat ya, karena penyakit kolesterol hipertensi ini penyakit akut gitu ya istilahnya, penyakit yang tidak mungkin tiba-tiba ada gitu istilahnya. Jadi Ada pemicunya biasanya. ada pemicunya dan biasanya itu sudah dirasakan tuh beberapa waktu. Biasanya dokter sudah memberikan resep sendiri karena setiap orang tuh beda-beda hipertensinya. Ada yang tensinya mungkin sistolnya yang tinggi, ada yang diastolnya yang tinggi. Jadi beda-beda. Jadi sesuai dengan anjuran obat yang diberikan oleh dokter masing-masing aja harus punya sedia lah ya, harus sedia itu memang. Jadi biasanya kalau yang punya kolesterol, punya hipertensi memang harus benar-benar kontrol itu, prepare gitu ya, apalagi lebaran. Belum lagi minum manisnya ya. Oh Nanti iya, minum bertamu manis. teh manis, nanti pindah ke tetangga satunya buah. es buah, ganti lagi sirup, ganti lagi apa Iya. gitu ya. Jadi iya memang harus kontrol. Kalau penyakit itu sudah ada di badan. Harusnya udah punya awareness ya untuk Iya, teman-teman betul. yang punya penyakit itu ya. Betul. Oke, kalau misalnya itu kan pentingnya edukasi buat masyarakat soal puasa ini kan sebenarnya bisa untuk tips-tips mereka menjalani puasa di tahun berikutnya ya, Bu, ya. Betul. Kalau menurut Ibu sendiri tuh pentingnya puasa itu untuk kesehatan tuh apa sih, Bu? Selain misalnya tadi untuk melatih tubuh gitu. Ya, sebenarnya kalau di puasa sendiri bagi orang muslim ya, apalagi puasa Ramadan itu wajib gitu ya. Nah, dampaknya sendiri jelas banyak dampak positifnya. Ya, bahkan tidak ada negatifnya ya, dampak positifnya karena ini kita bahas secara jasmani ya, secara
mental, secara rohani, dampaknya itu luar biasa gitu ya. Bikin orang tenang, bikin orang bisa menahan amarah, bisa Iya. nahan emosi kan gitu ya ketika Iya. puasa. Dampaknya itu luar biasa. Ya tipsnya persiapkan dengan baik, manage waktunya dengan baik, kontrol makanannya gitu ya. Walaupun memang kita dalam kondisi seharian lapar gitu ya, seharian lapar nggak ada nutrisi yang masuk, tetapi yakin kalau kita ketika buka dan sahur itu masuk makanannya adalah benar-benar nutrisi yang Yang tepat, tepat ya. tubuh kita sudah tercukupi dengan baik. Secara Dari gizi. buka sampai sahur gitu ya. Dari sampai buka lagi gitu ya. Baru sampai Mhm. buka maghrib lagi. Kita tercukupi gitu sih. Intinya gitu. Soalnya kan ada masalah, pernah saya baca penelitian katanya untuk mengubah habit seseorang tuh butuh sekitar 30 sampai 40 hari supaya mereka bisa terbiasa dengan habit yang baru. Berarti mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi kesehatan, puasa ini selain melatih tubuh untuk lebih sehat, juga bisa untuk yang tadinya misalnya biasanya marah-marah harus nahan amarah, mungkin awalnya terpaksa, lama-lama jadi kebiasa mungkin gitu. Betul, betul. Ya termasuk merokok juga. Ketika puasa yang biasa merokok misalnya mau Mhm. nggak mau berkurang dong. Iya Iya sih. kan? Mau nggak mau berkurang. Nah, artinya itu bisa kalau disadari atau tidak itu bisa dimanfaatkan untuk melatih diri gitu ya. Oh Momentumnya. ternyata bisa nih saya ngurangin rokok yang tadinya kalau pagi itu misalnya 5 batang gitu ya. Mhm. Ternyata ini kalau puasa nggak sama sekali, cukup malam aja cuma 2 gitu. Artinya itu sebenarnya secara nggak langsung bisa untuk ngerem juga Iya, gitu ya, walaupun awalnya merem mungkin diri terpaksa. sendiri gitu. Walaupun awalnya terpaksa gitu, kalau nggak puasa malu kayak gitu Iya. misalnya ya. Tapi ya momentum-momentum ini memang harus kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Biasanya kalau Gitu. kalau dilihat dari sisi perspektif lain kan sebenarnya banyak maknanya puasa ya. Kalau saya dulu diajarkan sama orang tua saya gitu kan, kenapa sih harus puasa gitu kan ya. Orang tua saya bilangnya ya untuk merasakan mereka yang nggak bisa makan normal gitu kan. Mungkin Mhm. kalau itu pun orang tua saya mungkin melakukan pendekatan secara sosial, dari nilai sosial. Kemudian ada juga pendekatan dari nilai kesehatan tadi yang disampaikan bahwa kenapa sih harus puasa ini ya, untuk melatih tubuh supaya pencernaan lebih baik, kemudian organ tubuh terjaga, kesehatan terjaga, terus yang tadinya mungkin habit buruk misalnya merokok atau apa bisa lebih direm lagi. Betul, betul. Kalau misalnya untuk kita yang mungkin lebih spesifik ya Bu ya, untuk peran farmasi sendiri itu dalam mengisi bulan Ramadan itu, apa sih Bu yang harus dilakukan oleh teman-teman farmasi itu? Oh ya, teman-teman farmasi terutama kita punya D3 Mhm. farmasi ya, Iya. punya diploma 3 farmasi. Sebagai seorang tenaga kefarmasian gitu ya, baik yang terjun di pelayanan kesehatan baik di apotek, di klinik maupun di rumah sakit gitu ya. Tentunya perannya tidak hanya melayani ketika pasien butuhkan obat saja gitu ya. Sebagai seorang tenaga kefarmasian, mereka juga harus bisa mengedukasi pasien, bisa mengedukasi pasien-pasien yang datang ke apoteknya walaupun hanya sekedar membeli obat gitu ya. Konsultasi Jadi singkat gitu ya? konsultasi singkat ya istilahnya edukasi itu. Itu sangat diperlukan. Edukasi tentang apa? Tentunya edukasi tentang mencegah penyakit atau mencegah agar tidak terjadi komplikasi yang lebih berat ketika seseorang misalnya sudah katakan kolesterolnya tinggi gitu ya, tinggi. Nah, bagaimana agar kolesterol ini satu bisa turun, dua tentunya bagaimana mempertahankan dalam kondisi yang normal gitu Mhm. ya. Artinya seorang farmasi pun harus bisa mengedukasi pasiennya bahwa apa aja nih yang harus dihindari ketika divonis kolesterolnya tinggi. Tinggi. Selain bukan hanya sekedar memberikan nih loh obat anti kolesterol gitu ya. Iya.
ya yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, minumnya misalnya ini 3 kali sehari, 2 kali sehari, Hmm. 1 kali. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang obat Cuma ngasih barangnya aja tersebut gitu. gitu ya, tetapi juga harus bisa mengedukasi pasien yang datang. Artinya walaupun sudah minum obat misalnya, tetap harus hindari makanan-makanan yang dapat memicu ke peningkatan kolesterol ini. Seperti itu harapannya ya. Makanya masuk dong di Politeknik Bakti Iya. Kartini. Promo Ramadan silakan cek di silakan cek di website. Iya, bukan hanya pinter melayani obat nanti, tapi juga pinter mengedukasi masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan literasi kesehatan itu menjadi suatu concern yang bisa meningkat ya di tahun ini ya. Ya, amin. Ya, harapannya semua calon-calon tenaga kesehatan ya, yang teman-teman yang bersekolah di sekolah kesehatan, bukan hanya farmasi, perawat, bidan, dokter sekalipun gitu ya. Semuanya punya peranan dan andil ya, harus ngambil andil untuk mengedukasi masyarakat, harus melakukan edukasi kesehatan ke masyarakat ya. Jadi bukan hanya orang SKM sendiri yang melakukan promosi kesehatan ya, tapi seluruh tenaga kesehatan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobatin gitu. Gitu. Terus kalau sudah sakit bagaimana Bu? Harus diobatin? Iya, harus diobatin, tetapi bagaimana caranya mencegah untuk tidak terjadi komplikasi dari sakit yang sudah ada gitu ya. Karena kalau sudah kolesterol tinggi, larinya nggak lain lagi, jantung. Iya, gitu pasti kan? kesitu tuh. Pasti itu. Kalau udah orang komplikasi tuh kayaknya susah penanganan justru. Betul, justru susah. Nah, bagaimana mencegah komplikasi atau mencegah biar penyakitnya nggak nular ke keluarga yang lain misalnya. Iya. Mulai dari habit mungkin. Iya, betul. Oke. Tentu pembicaraan atau podcast ngobrol ini punya pesan yang cukup penting ya, istilahnya kalau bahasa zaman sekarang tuh kayaknya daging semua gitu istilah pembahasannya. Karena puasa itu bisa dinilai dari sisi sosial atau sisi kesehatan, tapi selain itu sisi psikologis gitu ya, kita jadi nahan, kita mau marah gitu ya, iya lagi puasa nggak jadi marah gitu ya, kita mau kesel nggak jadi kesel deh gitu. Iya, bisa juga. Literasi kesehatan di masyarakat yang mungkin bukan cuma tenaga kesehatan yang perlu menyampaikan, tapi bagaimana masyarakat punya awareness terhadap kesehatannya sendiri, itu juga perlu ditingkatkan lagi. Memang puasa itu bukan hanya menjadi momentum untuk beribadah saja, tapi momentum juga untuk memperbaiki diri supaya lebih baik ke depannya. Ya, betul. Mungkin Bu Devi ada pesan untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa? Untuk seluruh masyarakat di dunia ya yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, karena memang puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Jangan takut. Jangan berstatement bahwa karena puasa akan menimbulkan masalah untuk kesehatan, karena puasa akan menimbulkan sakit gitu ya. Bahkan justru sebaliknya, puasa justru malah menjaga badan kita, psikis kita gitu ya, mental kita untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dari segi kesehatan kita jadi lebih sehat, dari segi mental kita juga terlatih gitu ya. Kemudian secara psikis dalam sebuah penelitian itu diungkapkan bahwa dengan puasa itu kita lebih tenang. Artinya kita nggak dikejar-kejar pekerjaan yang harus selesai deadline nih hari ini kan gitu ya. Semua orang karena lagi puasa kita schedulekan dengan baik, biasanya seperti itu ya. Itu aja sih pesannya. Jadi memanage waktunya dengan baik, memanage makanan yang masuk ke badannya dengan baik. Gitu aja. Selamat berpuasa untuk seluruh umat muslim di dunia. Untuk mahasiswa Politeknik Bakti Kartini, selamat puasa. Semoga kita semua bisa mencapai hari kemenangan dengan sehat walafiat. Baik, terima kasih Bu Devi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast hari ini.
semoga nanti proses lahirannya lancar ke depannya. Amin. Kamu yang perempuan atau laki-laki, Bu? Cowok ini, cowok. Cowok ya. Oke, semoga nanti adiknya Jagoan bisa ya. menjadi bukan misalnya perubah ya, bahkan membawa inovasi bagi bangsa ke depannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa untuk follow IG kita, TikTok di @poltekbani, kemudian follow juga Bani Network untuk podcast-podcast menarik lainnya, dan jangan lupa juga cek promo Bakti Kartini. Ada 4 prodi, ada farmasi, ada administrasi rumah sakit, kemudian ada manajemen logistik, kemudian ada yang terakhirnya D4 nih, teknologi rekayasa multimedia. Oke, sudah dibuka ya berarti ya? Sudah dibuka pendaftarannya ya? Sudah dibuka, ya? Bu. Oke. Bahkan masih ada promo Ramadan nih kalau misalnya mau daftar. Segera ya. Segera. Tinggal 2 minggu lagi loh ya. Tinggal 2 minggu lagi loh kalau nggak promonya angus. Oke, terima kasih. Kita bungkus sampai di sini. Oke, terima kasih.